Karena itu berbicara tentang keutamaan ilmu ini adalah pembahasan yang luas. Dan ini dibahas oleh para ulama di dalam buku-buku tersendiri. Diuraikan di dalam pembahasan-pembahasan yang memang keutamaan ilmu itu sangat panjang untuk diterangkan. Dari kebaikannya untuk seorang hamba pada dirinya, pada keluarganya, di tengah masyarakatnya, di tengah umatnya. Kebaikan dari ilmu itu di dunia dan di akhirat. Bagaimana ilmu itu adalah cahaya yang selalu meneranginya. Ilmu itu adalah harta yang sangat mahal, warisan para nabi dan para rasul. Bagaimana ilmu itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, jangankan seluruh ilmu, satu ilmu saja diamalkan. Satu ilmu saja diamalkan. Itu kadang dikatakan oleh Nabi, misalnya di dalam salat 2 rakaat sebelum subuh, dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu dari ilmu. Bagaimana kalau dia pelajari banyak dari ilmu itu? Iya. Ilmu itu kekuatan yang paling kuat. Dan ini sebab pokok dari kekuatan umat. Dengan mempelajari ilmu agama. Karena itu kalau kita melihat kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kita mengingat akan keberhasilan Nabi dan para sahabatnya. Mereka bukan orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah. Dan para sahabat bukanlah orang-orang yang ketika terjadi misalnya peperangan, mereka lengkap dengan segala kesiapannya. Dan dimaklumi Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk para sahabat berbagai kemenangan di berbagai tempat bukan karena jumlah mereka. Bukan pula karena kuatnya persenjataan mereka. Iya. Tetapi karena keimanan. Karena keimanan yang ada pada mereka, dan itu dasarnya semuanya dibangun di atas pengetahuan. Mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi orang-orang yang sangat kuat. Sehingga menjadi orang-orang yang sangat kuat. Baik. Maka dari pokok yang melemahkan umat ini adalah kejahilan. Karena itu obatnya, siapa yang menghendaki ketinggian, kejayaan dan kemuliaan untuk umat, maka hendaknya ia memiliki dari perhatian yang besar terhadap ilmu, perhatian di dalam mempelajarinya, penghargaan terhadap ilmu agama itu. Iya. Dan ilmu itu perlu dipelajari, perlu dituntut. Bukan hanya kita punya kesadaran, ya, masuk pengetahuan. Ilmu ini adalah hal yang sangat baik, keutamaan yang sangat besar. Tapi tidak ada langkah di dalam belajar. Padahal di antara seluruh pintu ibadah, tidak ada pintu ibadah yang lebih besar daripada pintu ilmu. Iya. Karena dari ilmu ini dia bisa mengetahui ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dari pintu ilmu ini dia bisa membuat ibadah yang dikerjakan lebih sempurna daripada yang lainnya. Lebih sempurna daripada yang lainnya. Karena itu kadang dua orang ya, sholat sama-sama sholatnya. Ada yang masuk masjid misalnya, sama-sama sholat 2 rakaat. Ya. Tapi nilai yang didapatkan oleh dua orang ini berbeda sesuai dengan kadar pengetahuannya. Orang yang pertama dia masuk ke masjid, dia niatnya cuma sholat tahiyatul masjid saja, dapat pahala tahiyatul masjid. Iya. Ada seorang yang masuk masjid karena ini waktu duha, sebelumnya dia berwudu, belum sholat sunnah setelah wudu, maka dia sholat 2 rakaat dengan 3 niat. Sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan sholat sunnah wudu. Ya. Kalau kita lihat pada zahirnya sama yang dia kerjakan, sama-sama kerjakan 2 rakaat. Tapi yang memberi pengaruh adalah apa? Ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Ya. Karena itu kadang seorang alim
dia hanya duduk berpikir saja, dia dapat pahala berlipat-lipat, bergunung-gunung. Ya, kadang orang tidak mengetahui ya apa yang dia pikirkan. Nah, itulah pengaruh dari ilmu. Karena ilmu itu ada yang terkait dengan amalan-amalan hati, dari khasyah, dari rasa takut, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, raja, al-mahabbah. Ya. Dan ini adalah lahan-lahan ibadah, taman-taman surga yang tidak didapati, tidak akan dilihat oleh seorang kecuali kalau dia belajar. Dia masuk di dalamnya, mempelajarinya. Ya. Dan ini sebab kekuatan umat. Sebab pokok yang membuat umat ini menjadi kuat. Ketika ada masalah apapun, maka dengan pengetahuan yang dia ketahui, dia bisa memilih hal yang paling indah, solusi yang paling bagus untuk masalah itu. Solusi yang paling bagus untuk masalah tersebut. Dan ini pengaruh dari ilmu. Pengaruh dari ilmu. Karena itulah terkait dengan ilmu ini, ya, ilmu itu harusnya dipelajari dengan baik. Diambil dari sumber-sumbernya yang benar, dan diambil ditalaki dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, agar supaya ilmu itu bisa masuk kepadanya dengan pemahaman yang benar. Ya, bukan dengan membaca sendiri. Karena kalau membaca sendiri, semua orang bisa membaca sendiri. Dan dari dahulu para ulama belajar itu tidak ada yang membaca sendiri. Orang-orang yang sangat cerdas, lebih cerdas daripada kita. Ada yang bisa menghafal hadits, 100 hadits satu kali dengar. Ya. Ada yang dalam satu hari dia bisa menghafal beribu-ribu hadits. Tapi bersama dengan itu semua mereka belajar dari guru. Mengambilnya langsung talaki dari orang-orang yang berilmu. Iya. Dan ini dari hal yang melemahkan umat di masa ini. Karena mereka sudah jauh dari ilmu, ketika punya kesenangan untuk belajar ilmu, salah pula jalurnya di dalam belajar. Iya. Akhirnya bukannya ilmu yang dia dapatkan, tetapi dia keliru dalam langkah, keliru dalam berjalan. Keliru dalam berjalan. Apalagi kalau dia hanya mengandalkan baca dari internet. Ada apa-apa tanya Mr. Google. Hah? Maka ini yang membuat umat ini menjadi apa? Menjadi terbelakang. Karena itu ilmu itu diambil dari guru. Diambil dari orang-orang yang ahli. Diambil dari mereka yang memang memiliki ciri-ciri seorang guru yang bisa diambil ilmunya. Iya. Dan guru yang diambil ilmunya itu, orang-orang yang berilmu, itu bukan orang yang mengikuti seluruh manusia. Sebab manusia ini tidak bisa diikuti semuanya. Dan tidak akan mungkin manusia itu ridha terhadap kebenaran. Tidak mungkin manusia itu seluruhnya semuanya ikut kepada kebenaran. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat orang-orang menjadi beriman. Dan Allah telah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Kalau engkau taati kebanyakan manusia di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena itu seorang yang berilmu, dari sifat mereka itu memberikan kepada manusia apa yang mereka perlukan. Obat yang mencocoki mereka, walaupun obat itu tidak disukai. Walaupun obat itu tidak disukai, sebab mereka ini mengobati. Mereka ini orang-orang yang ingin membebaskan manusia dari api neraka. Mereka ini orang-orang yang ingin membuat manusia itu menjadi selamat, sehat dan baik. Iya. Dimaklumi bahwa pasien itu kalau ada yang datang, ada yang teriak-teriak dikasih obat. Ada yang berontak kalau disuntik. Ya. Dan dokter tidak peduli hal tersebut. Memang itu kewajibannya. Agar supaya orang ini menjadi sembuh. Ya. Adapun kalau seorang dai, dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia. Ketika ada tren begini, dia ikut tren sana. Ada angin ke timur, dia ikut ke timur. Ada angin barat, dia ke barat. Ya. Ini bukan seorang dai namanya. Dan tidak ada sifat-sifat orang yang berilmu seperti itu. Orang yang berilmu itu punya keteguhan, punya ats-tsabat. Karena itu dikatakan kepada Nabi-Nya, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila."
andai kata kami tidak mengukuhkan engkau ya Nabi Muhammad, maka sungguh engkau telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Ya. Dan setiap sesuatu dan semuanya dari kisah-kisah itu kami terangkan dari berita-berita para rasul, hal yang membuat hati itu menjadi teguh, menjadi kuat. Ya. Dan ketika kaum musyrikin berkata, "Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan sekaligus?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa begitulah ketentuannya, diturunkan tidak sekaligus. Ya. Gunanya apa? Untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.